Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, afternoon, and evening for everyone. Today we want to explain about managed project knowledge. I apologize for explaining this presentation in Indonesian only. Now, without any further ado, let us begin the presentation. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang sudah saya buat. Di sini materi yang saya buat berjudul tentang mengelola pengetahuan proyek pada proyek pembangunan Jakarta Gelora Marriott Hotel. Di mana abstraknya ini adalah pengelolaan pengetahuan proyek merupakan salah satu aspek pendidikan dalam Project Management Body of Knowledge atau PMBOK yang menekankan pada pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang relevan selama siklus hidup proyek. Mengelola pengetahuan secara efektif memungkinkan organisasi untuk mempertahankan pengetahuan kritis, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek secara keseluruhan. Proyek pengelolaan pengetahuan dalam PMBOK terdiri dari identifikasi, penciptaan, penyimpanan, serta berbagai pengetahuan untuk mendukung tujuan proyek. Identifikasi dan penciptaan pengetahuan mencakup pengetahuan baru yang diperoleh selama pelaksanaan proyek, baik membutuhkan menggunakan alat-alat teknologi seperti software manajemen proyek, platform kolaborasi, dan sistem penyimpanan data terpusat. Tantangan dalam pengelola pengetahuan adanya sistem yang memadai untuk mendokumentasikan pengetahuan TACIP. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan pengetahuan proyek dalam PMBOK sangat tergantung pada budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, keterbukaan, dan penggunaan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kinerja proyek di masa mendatang. Untuk kata kuncinya pada abstrak ini terdapat proyek, mengelola, dan teknologi. Pendahuluan, mengelola pengetahuan proyek adalah proses sistematis untuk menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama pelaksanaan suatu proyek. Tujuan utama dari pengelolaan pengetahuan proyek adalah memastikan bahwa informasi, pengalaman, dan pelajaran yang didapat selama proyek dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif oleh tim proyek saat ini dan di masa depan. Pengertian mengelola pengetahuan proyek lainnya secara umum dapat dipahami sebagai suatu langkah-langkah sistematis dalam mengelola aset intelektual atau pengetahuan dan berbagai informasi dari individu atau perorangan atau personal dan perorganisasi untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing dan memaksimumkan nilai tambah serta inovasi. Dikutip dari Praharsi tahun 2016. Nah, proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel menunjukkan bagaimana pengelolaan pengetahuan menjadi landasan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek skala besar dengan sukses. Dalam proyek ini, PT Total Bangun Persada sebagai kontraktor utama memanfaatkan pengetahuan eksplisit dan tacit yang terkumpul dari proyek-proyek sebelumnya untuk menyusun rencana proyek, termasuk manajemen lingkup, waktu, biaya, dan kualitas. Pemanfaatan aset proses organisasi serta faktor lingkungan perusahaan juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proyek ini tidak hanya diselesaikan tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas internasional yang ketat. Oleh karena itu, pentingnya mengelola pengetahuan proyek tidak hanya terbatas pada pemanfaatan teknologi atau proses dokumentasi yang efisien, tetapi juga mencakup penciptaan budaya organisasi yang mendukung berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja proyek dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, metode yang digunakan dalam menyusun artikel jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana pengolahan pengetahuan proyek diterapkan konteks dalam konteks proyek konstruksi besar dengan studi kasus pembangunan Jakarta Gelora Marriott Hotel oleh PT Total Bangun Persada. Nah, di sini berfokus pada analisis dokumen proyek, wawancara mendalam, dan observasi langsung terhadap aktivitas manajemen pengetahuan yang diterapkan dalam proyek. Studi kasus ini mengeksplorasi 6 komponen utama dalam pengelolaan pengetahuan proyek, yakni identifikasi pengetahuan, pengumpulan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, penggunaan pengetahuan, dan penciptaan pengetahuan baru. Nah, data utama diperoleh dari wawancara dengan manajer proyek, insinyur, dan staf senior PT Total Bangun Persada yang terlibat dalam proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memahami bagaimana mereka menerapkan pengelolaan pengetahuan dalam setiap fase proyek. Data dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu terdapat wawancara,
observasi, dan juga analisis dokumen. Dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana pola dan tema utama terkait pengelolaan pengetahuan diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan model manajemen pengetahuan dalam PMBOK. Untuk memastikan validitas data, triangulasi digunakan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Validasi juga dilakukan melalui diskusi dengan para responden untuk memastikan bahwa hasil wawancara dan interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka. Reliabilitas penelitian dijaga dengan menggunakan panduan wawancara yang konsisten serta mengikuti prosedur yang sama dalam analisis dokumen dan observasi. Nah, di sini untuk materi dari pengelola pengetahuan proyek, metodenya terdapat 3, di mana mengolah pengetahuan proyek masukan, mengolah pengetahuan proyek teknik dan alat, mengolah pengetahuan proyek keluaran. Di mana di sini saya akan membahas mengelola pengetahuan proyek masukan. Dalam konteks mengelola pengetahuan proyek, masukan merujuk pada semua sumber informasi, data, dan pengalaman yang diperlukan untuk menciptakan pengetahuan baru atau mengelola pengetahuan yang sudah ada selama siklus proyek. Masukan ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, yang berkontribusi dalam mengelola pengetahuan secara lebih efektif. Nah, di sini terdapat beberapa jenis dari mengelola pengetahuan proyek masukan, yaitu yang A, manajemen rencana proyek. Manajemen rencana proyek adalah dokumen utama yang berisi rencana keseluruhan untuk mengelola proyek. Berikut ini adalah contoh penerapan manajemen rencana proyek pada proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel, yaitu terdapat perencanaan waktu dan jadwal atau schedule management plan, di mana ini terdapat contoh gambar dari penjadwalan proyek. Ini dibuat di Microsoft Project. Lalu yang selanjutnya terdapat manajemen risiko, dan ini juga adalah gambar contoh dari manajemen risiko, diambil contoh seperti laporan cuaca. Dan jenis yang kedua terdapat dokumen proyek, di mana dokumen proyek adalah kumpulan dokumen formal yang mendokumentasikan semua aspek proyek. Berikut ini adalah contoh penerapan dokumen proyek pada proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel, yaitu, nah di sini terdapat dokumen desain dan spesifikasi teknis, dan ini ada contoh gambarnya. Lalu yang selanjutnya terdapat laporan progres proyek. Nah, ini adalah laporan progres proyek yang ada pada proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel. Lalu selanjutnya, jenis yang ketiga atau yang terdapat hasil yang dicapai, di mana hasil yang dicapai dalam proyek konstruksi sangat penting karena merupakan hasil nyata atau produk yang dihasilkan dari pekerjaan proyek pada setiap tahapannya. Berikut ini adalah contoh penerapan hasil yang dicapai pada proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel, yaitu, nah di sini terdapat hasil yang dicapai pada desain dan perencanaan. PT Total Bangun Persada menyusun dokumen perencanaan yang mencakup desain arsitektur, desain struktur, dan sistem mekanika elektrikal serta plumbing atau MEP yang digunakan di Hotel Jakarta Gelora Marriott Hotel ini. Nah, berikut ini adalah gambar desain yang didesain oleh PT Total Bangun Persada. Selanjutnya terdapat hasil yang dicapai pada pekerjaan struktur. Nah, ini adalah contoh pada pekerjaan struktur, yaitu pengecoran lantai. Selanjutnya jenis yang keempat terdapat faktor lingkungan perusahaan, di mana faktor lingkungan perusahaan adalah faktor eksternal maupun internal yang berada di luar kendali manajer proyek, namun mempengaruhi pelaksanaan, manajemen, dan kesuksesan proyek konstruksi. Berikut ini adalah contoh penerapan faktor lingkungan perusahaan pada proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel, di mana yang pertama terdapat kondisi cuaca dan lingkungan. Dan ini adalah contoh laporan cuaca yang ada pada proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel. Selanjutnya terdapat kebijakan internal dan prosedur organisasi. Nah, ini adalah gambar dari struktur organisasi proyek, di mana owner ini adalah PT SSP Sejahtera Property, lalu konsultan pengawasnya ini ada PT DNC Engineering, dan konsultan perencanaannya ada PT Airem Asri selaku eh, konsultan struktur, dan PT HRT ini selaku konsultan arsitektur, dan kontraktor pelaksananya adalah PT Total Bangun Persada Tbk. Selanjutnya terdapat teknologi konstruksi, di mana teknologi konstruksi ini PT Total Bangun Persada menggunakan teknologi terbaru seperti BIM atau Building Information Modeling untuk merencanakan dan mengelola pembangunan hotel secara lebih efisien. Ini adalah contoh BIM yang ada pada proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel. Lalu yang selanjutnya, yang jenis yang kelima terdapat aset proses organisasi. Aset proses organisasi adalah sekumpulan kebijakan, prosedur, panduan, dan dokumentasi sejarah yang dimiliki oleh suatu organisasi dan dapat digunakan sebagai referensi dalam mengelola proyek. Nah, ini adalah contoh dari aset organisasi, yaitu terdapat panduan pengelolaan kontrak dan hubungan vendor.
Ini adalah contoh meeting dengan vendor. Dan untuk jenis yang kedua pada mengelola pengetahuan proyek, ini ada jenis yang kedua, yaitu mengelola pengetahuan proyek, alat, dan teknik. Di mana mengelola pengetahuan proyek adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, menyimpan, menyebarkan, dan menerapkan pengetahuan yang relevan dengan proyek. Ini mencakup semua informasi yang diperoleh selama siklus hidup proyek, mulai dari perencanaan hingga penutupan. Tujuan utama dari pengelolaan pengetahuan proyek adalah untuk meningkatkan kinerja proyek saat ini dan proyek di masa depan, serta memastikan keberlangsungan pengetahuan organisasi. Nah, di sini adalah contoh. Yang pertama terdapat penilaian ahli, di mana penilaian ahli adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan intuisi dari seorang ahli atau kelompok ahli dalam suatu bidang tertentu. Nah, ini contohnya lagi terdapat pemilihan metode. Nah, ini gambar dari pemilihan metode semi top down. Terus yang berikutnya terdapat penjadwalan proyek. Dan ini adalah contoh penjadwalan proyek yang ada pada Jakarta Gora Marriott Hotel. Ini sedang meeting membahas penjadwalan proyek tiap minggunya. Lalu untuk jenis yang kedua terdapat manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dalam konstruksi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menyimpan, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan yang relevan dengan proyek konstruksi. Nah, ini contohnya lagi ada database proyek. Ini adalah contoh database proyek yang ada pada pembangunan Jakarta Glory Marriott Hotel. Dan yang C atau yang ketiga, jenis yang ketiga pada mengelola pengetahuan proyek alat dan teknik, yaitu terdapat keterampilan interpersonal dan tim. Nah, keterampilan interpersonal dan tim merupakan aset berharga dalam dunia konstruksi. Proyek konstruksi melibatkan banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda-beda, seperti arsitek, insinyur, kontraktor, subkontraktor, dan pekerja lapangan. Untuk memastikan proyek berjalan lancar dan mencapai tujuan, diperlukan kerjasama yang baik antar semua pihak. Nah, ini adalah komunikasi efektif, gambar komunikasi efektif antara kontraktor dan juga subkon dan insinyur dan juga struktur organisasi proyek yang ada pada proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel. Dan untuk jenis yang ketiga pada mengelola pengetahuan proyek, yaitu terdapat mengelola pengetahuan proyek keluaran. Dalam konteks mengelola pengetahuan proyek, keluaran merujuk pada hasil atau produk akhir dari proses pengelolaan pengetahuan yang dapat digunakan oleh tim proyek, organisasi, atau proyek di masa depan. Keluaran ini mewakili pengetahuan yang telah diolah, didokumentasikan, dan siap untuk diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Untuk jenis-jenisnya itu yang A terdapat daftar pelajaran dipetik, di mana contohnya ini terdapat tahap penyelesaian yaitu lokasi yang strategis, di mana proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel ini kenapa bisa dibilang strategis karena proyek ini dekat dengan infrastruktur yang ada, contohnya seperti stasiun dan halte, dan juga infrastruktur yang lainnya. Lalu ini fasilitas yang ada atau lokasi strategis yang dimaksud selain infrastrukturnya itu dekat eh, dengan wahana atau tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk tempat kumpul seperti dekat dengan Senayan, GBK, hutan kota, atau yang lain-lainnya. Lalu yang jenis yang kedua terdapat manajemen rencana proyek. Manajemen rencana proyek adalah proses yang berkelanjutan dalam setiap proyek konstruksi. Hal ini diperlukan karena berbagai faktor seperti perubahan lingkup pekerjaan, terlambatan, perubahan biaya, atau adanya kendala teknis yang tak terduga. Nah, ini adalah contoh pembaruan anggaran akibat kenaikan harga material, dan ini adalah contoh gambar pengecekan material. Baik, untuk kesimpulannya, pengelolaan pengetahuan proyek merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi termasuk pada proyek Jakarta Gelora Marriott Hotel oleh PT Total Bangun Persada. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan efektif melalui identifikasi, pengumpulan, penyimpanan, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan dapat membantu meningkatkan kinerja proyek, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Proses ini tidak hanya melibatkan teknologi atau sistem dokumentasi, tetapi juga mencakup kolaborasi dan komunikasi antar tim yang baik. Dengan manajemen pengetahuan yang baik, PT Total Bangun Persada berhasil menyelesaikan proyek dengan standar kualitas internasional sesuai dengan jadwal dan anggaran yang ditetapkan. Penerapan manajemen pengetahuan ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada proyek yang sedang berjalan, tetapi juga menjadi aset berharga bagi organisasi dalam menghadapi proyek-proyek di masa depan. Dan selanjutnya dapat daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari referensi pada materi artikel jurnal kali ini. Oke,
It's all from my presentation. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.